Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Devano Akbar dari kelas Teknik Sipil 02 dengan nomor NPM 2120503063, program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tidar. Di sini saya akan mendemonstrasikan, menjelaskan, dan menampilkan cara menghitung volume luas permukaan balok dengan menggunakan aplikasi Microsoft Basic 6.0. Hal pertama yang kalian harus lakukan adalah mendownload dan menginstal aplikasi tersebut yang akan muncul nantinya seperti ini. Bisa terlihat di sini Microsoft Visual Basic 6.0. Untuk membuat project baru, kita klik Open. Selanjutnya kita memilih yang standar exe pada kolom New Project. Kita klik Open. Dan akan muncul kolom seperti ini, kolom project 1 dan kolom form 1. Selanjutnya, kita akan sesuaikan ukuran kolomnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya membuatnya agak lebih besar, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, menu yang akan kita gunakan ada pada bagian general, yaitu yang pertama ada picture box, selanjutnya ada label, selanjutnya ada text box, kemudian ada frame, dan yang terakhir ada comment button. Pertama, kita akan membuat judul menggunakan label. Kita tarik kursornya dan sesuaikan besar ukurannya, kurang lebih seperti ini. Untuk merubah teks pada label 1 yang terdapat di sini, kita akan menggunakan menu pada Properties, Alphabetic, kemudian Caption. Kita ganti label 1 menjadi menghitung volume dan luas permukaan balok. Setelah seperti ini, saya akan merubah font. Pilih pada menu font, kemudian klik. Saya akan menggunakan jenis font Gill Sans dengan font stylenya ultra bold dan font size-nya adalah 16. Kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Dan untuk merubahnya menjadi di tengah atau center, kita pilih pada menu alignment, kita klik, kita pilih center. Saya akan rapikan sedikit menjadi seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan memilih menu frame. Kita membutuhkan 2 frame karena frame pertama untuk yang diketahui merupakan panjang, lebar, dan tinggi. Di sini saya akan copy paste saja. Paste. Jika muncul kolom Microsoft Visual Basic seperti ini, kita klik No. Dan akan muncul copy pastenya. Kita sesuaikan. Setelah seperti ini, pada frame 1 akan saya rubah namanya. Pada bagian Properties kembali, Alphabetic, kemudian pada Caption, saya akan merubahnya menjadi diketahui. Seperti ini. Dan pada frame yang kedua, saya akan merubah captionnya menjadi penyelesaian. Sudah seperti ini. Selanjutnya, saya akan merubah fontnya, sama seperti merubah font pada judul. Di sini saya akan menggunakan Cooper Black, kemudian ukurannya adalah 12. Lakukan hal yang sama pada frame penyelesaian, menggunakan jenis font Cooper, font style black, kemudian font size 12. Seperti ini. Untuk mengganti warna pada bagian frame, kalian pilih bagian back color. Pada menu alfabetik juga, di sini saya akan menggunakan warna hijau, palet. Menjadi seperti ini. Lakukan hal yang sama pada bagian penyelesaian. Saya akan menggunakan warna kuning. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat label kembali. Label ini digunakan untuk menuliskan panjang, lebar, dan tinggi. Kita membutuhkan 3 label.
maka saya akan copy paste saja. Jika muncul seperti ini lagi, kita klik no. Sesuaikan jaraknya agar terlihat lebih rapi, seperti ini. Dan untuk merubah kalimat label di sini, kita pilih di bagian properties, alfabetik, kemudian pada caption, kita rubah menjadi panjang. Kemudian, lakukan hal yang sama pada label berikutnya. Di sini saya akan merubahnya menjadi lebar. Selanjutnya pada label berikutnya, label ketiga, akan saya rubah captionnya menjadi tinggi. Seperti ini. Sesuaikan ukurannya dan rubah fontnya. Di sini saya akan menggunakan font Lucida Flex dengan menggunakan font style Demi Bold dengan ukuran 12 seperti ini. Untuk tinggi juga lakukan hal yang sama, seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat transparan label tersebut pada bagian back style. Kita pilih menjadi transparan untuk panjang, dan untuk tinggi saya juga melakukan hal yang sama, transparan dan transparan. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat text box. Text box ini berfungsi untuk kita saat menghitung nanti agar kita bisa memasukkan angkanya. Di sini kita memerlukan 3 text box. Ya, seperti ini. Dan saya akan membuat satuannya pada bagian kanan. Kalian bisa menggunakan satuan berupa cm ataupun meter. Kita ubah captionnya menjadi meter atau M seperti ini. Kemudian kita ubah fontnya menjadi Lucida Flex kembali, Lucida Flex, kemudian Demi Bold dengan ukuran font 12. Dan saya akan menghilangkan warna backgroundnya. Ya, seperti ini. Copy paste saja seperti ini. Pada bagian text box, untuk menghilangkan teks satunya agar kita bisa isi dengan angka, kita pilih pada bagian properties kembali, alfabetik, kemudian teks, kita hapus teksnya. Dan saya akan ubah ukurannya. Maaf, untuk jenisnya saya menggunakan terminal dengan reguler dan maksudnya bold dengan ukuran 12. Untuk teks selanjutnya juga seperti itu. Lakukan hal yang sama. Ya, sudah seperti ini. Untuk bagian kolom penyelesaian, saya akan menggunakan kembali label. Penyelesaian saya akan menggunakan 2 label untuk volume dan juga untuk luas permukaan. Kita copy paste saja. Klik no. Ya, menjadi seperti ini. Untuk merubah kalimatnya, kita pilih pada bagian caption. Di sini saya akan merubahnya menjadi luas permukaan. Ya, seperti ini. Dan untuk posisinya saya akan ubah di tengah pada bagian alignment, center, menjadi center dengan jenis font Lucida Flex kembali. Lucida Flex, font stylenya Demi Bold dengan ukuran 12. Oke, seperti ini. Dan untuk label yang di atasnya saya akan melakukan hal sama untuk menjadikan kalimatnya volume. Dan untuk back style-nya atau background dari label tersebut akan saya membuat transparan. Kemudian transparan juga untuk bagian luas permukaan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk kita mengisi angkanya, saya akan menggunakan text box kembali. Ya. Dan untuk membuat satuannya saya akan menggunakan bagian label.
menggunakan label. Saya akan merubah captionnya menjadi meter pangkat 3 karena volume ya. Saya akan ubah fontnya menjadi Lucida Face dengan font style demi bold, ukuran 12. Oke. Kita bisa ubah background-nya atau back style-nya menjadi transparan ya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Di sini diketahui sudah panjang, lebar, tinggi, penyelesaian sudah volume, ada luas permukaan, satuannya juga sudah lengkap. Selanjutnya saya akan memasukkan gambar. Di sini untuk gambar kalian bisa menyesuaikan saja ya, mau menggunakan gambar atau tidak. Tapi untuk saya menggunakan gambar untuk memperindah saja. Di sini tadi saya menggunakan tag picture box, saya drag sesuai ukurannya, sesuai keinginan kita. Untuk menambahkan gambar, kita pilih pada bagian properties, kemudian alfabetik, pada bagian picture. Kita cari gambarnya pada dokumen kita. Di sini saya sudah menyiapkannya. Ini gambar balon. Kita klik open. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan lanjut pada bagian command button atau klik untuk kita menghitung. Di sini saya akan membuat 3 command button untuk hitung, hapus, dan juga keluar. Seperti ini, kemudian kita akan merubah caption pada bagian command 1 yang ketiga ini. Untuk yang pertama, saya akan merubahnya menjadi hitung, karena untuk menghitung luas dan juga permukaan. Selanjutnya, command kedua, kita ubah captionnya menjadi hapus. Selanjutnya pada command button ketiga kita akan ubah menjadi keluar. Ya, seperti ini kurang lebih. Kita akan ubah fontnya. Lakukan hal yang sama dengan cara mengubah font sebelumnya. Saya akan juga menambahkan warna pada bagian command button dengan cara back color menjadi paletnya saya akan berubah menjadi warna ungu. Di sini belum muncul karena kita belum merubah pada bagian stylenya. Kita ubah menjadi graphical dan warnanya akan muncul seperti ini ya. Lakukan hal yang sama pada command button selanjutnya. Saya akan menggunakan warna yang sama. Ya, seperti ini sudah terlihat. Ini merupakan judul menghitung volume dan luas permukaan balok. Frame 1 merupakan diketahui panjang, lebar, dan tinggi dengan satuan meter. Penyelesaian pada frame kedua ada volume, luas permukaan dengan satuan meter pangkat 3 dan luas permukaan meter pangkat 2. Command button hitung, command button hapus, dan command button keluar. Di sini saya juga sedikit memperindah dengan menambahkan gambar balok. Selanjutnya untuk merubah background pada kolom form 1 ini, kita dapat mengubahnya pada bagian categorize. Kita pilih pada bagian categorize, picture. Saya sudah menyiapkan gambarnya. Kalian bisa memilih gambar ataupun warna. Saya memilih gambar di sini. Setelah diklik gambarnya, kita klik open. Ya, kurang lebih menjadi seperti ini tampilannya. Setelah seperti ini sudah menjadikannya ada judul, frame, dan segalanya, kita akan langsung menghitung atau memasukkan rumus codingannya. Ini merupakan hal yang penting ya. Pertama kita akan melakukan atau menambahkan rumus pada command button hitung. Kita klik 2 kali pada menu hitung, ya, akan muncul seperti ini. Yang bawahnya kita hapus ya. Kita akan muncul seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Pertama saya akan dim panjang S double, kemudian dim lebar S double, dim tinggi S double, kemudian dim volume S double, dim luas permukaan. Ini tidak pakai spasi ya teman-teman, S double. Dan jika sudah seperti ini, dim panjang S double, dim lebar S double, dim tinggi S double, dan juga dim volume dan dim luas permukaan S double, kita akan memasukkan rumus selanjutnya, yaitu adalah panjang spasi sama dengan
file buka kurung teks 1 titik teks. Karena pada label panjang dia merupakan pada bagian teks 1. Kemudian untuk lebar sama dengan file. Oh maaf, ini tidak menggunakan spasi ya. Tidak menggunakan spasi, buka kurung teks 2 titik teks. Ya, seperti ini. Untuk tinggi lakukan hal yang sama, menjadi file buka kurung teks 3 titik teks tutup kurung. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus, yaitu rumusnya adalah pertama volume itu sama dengan file teks 1 titik teks spasi dikali atau bintang file teks 2 titik teks kurung spasi bintang atau kali file teks 3 titik teks. Ya, seperti ini. Dan untuk hasilnya adalah pada bagian teks 4 titik teks terus sama dengan volume seperti ini. Ini untuk lebih kelihatan lebih rapihnya saja boleh kita enter ya teman-teman. Dan untuk luas permukaan ini sedikit agak lebih panjang untuk rumusnya, yaitu 2 spasi kali dalam file teks. Kita lihat, karena luas permukaan itu adalah 2 dikali P kali L tambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Kita lihat pada bagian panjang lebarnya ya. Untuk 2 kali file kali teks 1 dalam kurung teks 1 titik teks, kemudian dikali file buka kurung teks 2 titik teks, kemudian ditambah 2 spasi bintang file teks 2 kali teks, kemudian kali file buka kurung teks 3 titik teks, kemudian spasi ditambah 2 kali teks 3 titik teks. Seperti ini. Untuk luas permukaan rumusnya adalah 2 dikali file teks 1 teks dikali file teks 2 titik teks ditambah 2 kali file teks 2 titik teks dikali file teks 3 dikali teks ditambah 2 kali file teks 1 titik teks dikali file teks 3 titik teks. Oke. Dan untuk hasilnya itu terdapat di teks 5 titik teks sama dengan luas permukaan. Ya, seperti ini. Jika tidak ada warna merah atau warna kuning pada codingan kalian, itu tandanya adalah rumus yang kalian gunakan itu sudah benar. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah kita memasukkan rumus pada command button hitung, selanjutnya kita akan memasukkan rumus pada command button hapus. Kita klik 2 kali di command button hapus ini, akan muncul seperti ini. Kita masukkan rumusnya, yaitu teks 1 sama dengan tanda kutip 2 kali, kemudian teks 2 sama dengan tanda kutip 2 kali juga, teks 3 tanda kutip 2 kali, teks 4 tanda kutip 2 kali, teks 5 yang terakhir tanda kutip 2 kali. Dan rumusnya selanjutnya adalah teks 1 titik set fokus. Fokus ya seperti ini.
Jika tidak ada muncul warna merah atau warna kuning, berarti rumus yang kalian gunakan sudah benar pada command button hapus. Oke, kita close. Selanjutnya untuk command button pada bagian keluar, kita klik 2 kali. Untuk keluar kita tuliskan N saja. Ya, seperti ini. Kita close. Atau mungkin bisa kalian cek untuk command button yang hitung, ada yang warna merah atau warna kuning tidak. Untuk command button pada bagian hapus, hitung, hapus ataupun keluar, ada yang berwarna merah atau kuning atau tidak. Ini tidak ada, berarti di pertanda sudah benar rumus yang saya gunakan. Oke. Ya, di sini sudah terlihat ya. Saya sedikit merubah tampilannya agar terlihat lebih rapi dan juga lebih enak dipandang, lebih indah juga. Ya, seperti ini kurang lebih. Sudah ada judul, frame diketahui dengan label panjang, lebar, tinggi maupun satuannya berupa meter. Kalian bisa menggunakan sentimeter. Pada frame penyelesaian sudah tertulis volume, luas permukaan dengan satuan volume meter pangkat 3, satuan luas permukaan meter pangkat 2. Sudah terdapat gambar balok, command button hitung, command button hapus, dan command button keluar. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung dengan cara klik pada bagian atas yaitu run. Kita klik start. Muncul seperti ini. Saya akan drag ke tengah. Kita coba hitung angkanya sesuai keinginan kalian. Di sini saya menggunakan 16. Kemudian dengan lebar 7, dengan tinggi 6. Kita coba klik hitung. Ya, sudah muncul. Volumenya adalah 672 meter pangkat 3, kemudian luas permukaannya adalah 500 meter pangkat 2. Kita coba hapus. Apakah terhapus? Ya, sudah terhapus. Kita coba lagi dengan angka yang lebih besar. Saya menggunakan 30 dengan lebar 15, kemudian tinggi 20. Kita coba klik lagi hitung apakah keluar. Ya, keluar. Dengan volume 9000 meter pangkat 3, kemudian luas permukaannya adalah 2700 meter pangkat 2. Kita hapus kembali. Klik tanda hapus. Jika format kalian sudah seperti itu, maka menghitung volume dan luas permukaan balok dinyatakan berhasil. Kita klik keluar. Ya. Karena tadi kita sudah memasukkan angka pada bagian panjang, lebar, tinggi, serta menghitung volume luas permukaan dengan memasukkan rumusnya, seperti ini ya teman-teman. Maka, menghitung volume dan luas permukaan balok pada aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 dinyatakan berhasil ya. Kita boleh langsung keluar saja. Jika kalian ingin men-save, kalian save project. Ya, sudah save atau save as project. Dengan saya akan menamai pemrograman komputer Visual Basic 2021. Seperti ini. Kita klik save. Ya, sudah tersave. Oke. Saya Bagas Devan Akbar mengucapkan terima kasih kepada Pak Lalu Samsul selaku dosen pemrograman komputer karena sudah memberikan tugas untuk kita memvideokan bagaimana cara menghitung volume luas permukaan balok pada aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Terakhir, semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.